Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizal El Azim Syahputra selaku dosen STIP Sunan Giri Trenggalek akan mengampu mata kuliah dengan materi Nuzul Quran. Baik, selanjutnya saya akan memasuki kelas dan akan menyampaikan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un kadilana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Baik, selamat siang para mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan matkul atau mata kuliah Nuzul Quran, di mana mata kuliah Nuzul Quran ini merupakan bagian dari studi Al-Quran atau ulumul Quran. Nah, tentu nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan secara spesifik terkait dengan materi ini. Sebelum kita sampai kepada materi inti, saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan pengertian. Jadi kita masuk tahap pertama di sini adalah terkait dengan pengertian Nuzulul Quran. Apa yang dimaksud dengan Nuzul Quran? Kita mencari dulu ya. Jadi kata nuzul ini secara etimologi atau secara bahasa diartikan turun dari atas. Jadi proses turun dari atas menuju ke bawah ini dinamakan dengan nuzul, atau turun berpindah dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah, dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Ini pengertian nuzul Quran dari segi etimologi. Nah, selanjutnya dari segi terminologi terkait dengan nuzul Quran ini dimaknai dengan makna majazi. Nah, terkait dengan makna majazi ini saya akan sedikit menyampaikan bahwasanya istilah nuzul ini kan sebenarnya hanya istilah majazi. Dengan tujuan supaya kita itu lebih mudah untuk memahami terkait dengan proses nuzul Quran. Sebenarnya kan istilah ini adalah istilah majazi, sebab begini, Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala ini kan tidak terikat dengan waktu dan tempat. Jadi Allah itu menguasai waktu dan tempat, sehingga Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat. Manusia itu terikat dengan waktu dan tempat. Sehingga kalau misalkan kita membahasakan dengan bahasa Tuhan, maka kita tidak akan bisa memahami. Maka perlu adanya bahasa itu dikonversi kepada bahasa manusia, kemudian muncullah istilah nuzul atau turun. Nah, di samping itu, istilah nuzul ini mengisyaratkan bahwasanya Al-Quran itu turun dari zat yang paling mulia, dari zat yang paling tinggi kedudukannya kepada sesuatu yang rendah. Kalau kita manusia itu kan dikatakan sebagai abdul. Abdul itu kalau dalam bahasa Jawa kan kawula atau hamba. Maka status hamba ini kalau dibandingkan dengan Tuhan, ini kan statusnya lebih rendah.
Sehingga istilah turun ini kan mengisyaratkan bahwasanya Al-Quran itu disampaikan oleh Allah dari zat yang paling tinggi, zat yang sangat mulia kepada sesuatu atau makhluk yang memang statusnya itu sebagai hamba Allah, sebagai kaula. Makanya ini dimaknai dengan istilah majaz. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua. Ini terkait dengan tahapan-tahapan nuzulul Quran. Kalau tadi itu pengertian yang dibagi menjadi dua aspek, ada kalanya pengertian secara etimologi, yang kedua adalah pengertian secara terminologi. Maka pada tahapan selanjutnya kita masuk ke pembahasan tahapan-tahapan nuzul Quran. Secara umum ada tiga terkait dengan tahapan nuzul Quran. Yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan dari Allah menuju ke Lauhul Mahfuz. Nah, pada tahapan ini Al-Quran diturunkan secara keseluruhan atau secara serempak semua, ya. Nanti kan ada perinciannya. Jadi pada tahapan pertama semua ayat, semua surat itu diturunkan secara serempak ke Lauhul Mahfuz dari Allah yang menguasai segalanya, yang juga menjadi yang memberikan sumber daripada Al-Quran itu diturunkan kepada Lauhul Mahfuz. Nah, istilah Lauhul Mahfuz ini sedikit saya sampaikan ya, terkait dengan istilah Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz, Allahul Al-Mahfuz, Al-Mahfuz. Ya, kalau salah tulisan Latinnya seperti ini, Lauh Al-Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz ini adalah sebuah tempat yang kalau istilahnya itu tempat yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi tempat ini adalah tempat yang gaib, yang mana Lauhul Mahfuz ini menyimpan seluruh data, mulai dari Nabi Adam, mulai dari diciptakannya makhluk sampai nanti dihancurkannya makhluk. Jadi mulai dari awal sampai kiamat itu semua terekam di Lauhul Mahfuz, termasuk amal-amal kita, amal soleh, amal yang begitu soleh, ya, perbuatan kita itu semuanya itu masuk ke Lauhul Mahfuz. Maka Lauhul Mahfuz ini kalau kita tarik ke dalam zaman modern itu kita ibaratkan dengan istilah hard disk atau flash disk. Ini kalau saya analogikan ke dalam konteks modern, ini hard disk atau flash disk atau yang semacam itu. Nah, ini Lauhul Mahfuz. Nah, dulu orang-orang Arab itu masih bingung ya terkait dengan apakah ada sebuah penyimpanan yang sangat besar yang itu semuanya menyimpan data. Ternyata terbukti sekarang ada hard disk, ada flash disk yang ukurannya dulu kalau zaman saya itu ya, flash disk itu ukuran 25 MB itu sudah sangat bagus dulu tahun 2006. 25 MB ini sudah sangat fenomenal ini kan. Kalau sekarang itu 1 tera. 1 tera itu 1000 giga. Nah, Allahul Mahfuz ini bisa menyimpan bukan hanya lebih dari triliunan data yang ada di alam semesta ini, termasuk amal manusia, termasuk juga Al-Quran. Al-Quran ini disimpan di Lauhul Mahfuz ya, sebelum nanti diturunkan ke Baitul Izzah. Ya, disimpan di sini, ya, disimpan di sini. Nah, termasuk juga nanti ketika kita dibangkitkan di akhirat, ini kan tinggal buka dan ya mungkin kalau sekarang itu saya analogikan ada semacam kayak folder, misalkan Adi, ya Adi itu foldernya Adi, tinggal buka, klik di situ nanti tinggal lihat, oh amal solehnya ini, amal yang tidak soleh ini. Nah, pernah menjadi mahasiswa seperti ini, ya
masuk kelasnya telat itu juga nanti ada datanya semuanya gitu ya. Ada semua di situ. Itu Lauhul Mahfuz. Nah, baik, selanjutnya tahapan kedua. Tahapan kedua ini dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Jadi tahapan yang kedua ini dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Ini ada istilah lagi, Baitul Izzah ini. Jadi Baitul Izzah, Baitul Izzah, baik Al-Izzah, baik Al-Izzah. Ya, Baitul Izzah ini tempat transit, tempat transit. Paham ya? Transit itu apa ya? Paham ya? Tempat transit sebelum Al-Quran nanti diturunkan kepada Rasul. Di transitnya sih mungkin kalau istilahnya, kalau misalkan yang rumahnya kunjungan itu ada istilah rest area, gitu ya, ada istilah rest area. Itu jenisnya transit dulu. Sebelum nanti sampai ke Rasulullah, ini transit dulu ke Baitul Izzah. Transit dulu di sini, maka Baitul Izzah ini kan suatu tempat yang menjadi tempat transit antara Lauhul Mahfuz dengan Rasul. Nanti juga pada akhirnya akan diturunkan ke Rasul. Nah, ditransitkan dulu. Nah, keterangan secara spesifik terkait dengan Baitul Izzah, ya, secara spesifik terkait dengan Baitul Izzah ini kan banyak pengertian. Jadi pada saat Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, ini diturunkan secara keseluruhan, secara serempak. Jadi sama prosesnya kalau dari Lauhul Mahfuz ke dari Allah ke Lauhul Mahfuz itu serempak atau keseluruhan. Nah, tahapan kedua itu juga sama. Baitul Izzah ini kan merupakan tempat yang dijaga oleh para malaikat. Jadi karena memang ini adalah tempat transit Al-Quran, di mana dalam suatu riwayat dijelaskan bahwasanya setan atau jin, ya, terutama jin ifrit itu mencoba untuk mencuri Al-Quran ketika ditransitkan ke Baitul Izzah. Nah, pada saat akan mencuri ini jin itu tidak bisa nembus, karena sudah dijaga oleh para malaikat yang sangat banyak yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mengawal daripada proses turunnya Al-Quran. Karena kalau tidak dikawal ini kan nanti dibegal, kayak gitu loh. Jadi ibarat itu gini, analoginya itu misalkan kita ngirim barang, ya, ngirim barang itu banyak yang mau mengambil barang itu secara paksa, dibegal, ya, dirampok. Nah, untuk mengantisipasi dari tindakan kriminal itu, maka harus dijaga barang itu, entah lewat polisi atau tentara kan. Itu sebenarnya kan analoginya seperti itu, ya. Nah, maka karena Al-Quran ini kan termasuk sesuatu yang sangat istimewa, sehingga bukan hanya manusia, semua makhluk itu menginginkan daripada Al-Quran ini. Sehingga pada saat itu ini dijaga sangat ketat sekali, maka tidak ada satupun dari makhluk yang bisa menembus daripada Baitul Izzah. Jadi security-nya ini corong hacker tidak bisa menembus, sudah sangat kuat. Jadi kalau misalkan sampai itu lihat ada hacker itu tidak bisa menembus website, itu berarti kan security-nya tidak kuat, masih lemah. Nah, ini security-nya sangat kuat, ya, sangat kuat sekali sehingga tidak bisa ditembus oleh jin-jin yang memang ingin mengambil daripada Al-Quran tersebut. Baik, selanjutnya tahapan ketiga, ini tahapan yang terakhir. Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah, ya, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itulah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi tidak semua, tidak
tidak semuanya diturunkan secara langsung, tapi diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan periodisasi Rasul. Jadi Rasulullah itu kan di Mekah itu selama kurang lebihnya 13 tahun. Di Madinah ini yang mukjizat itu kan dari kata ajazah, yang artinya melemahkan. Jadi Al-Quran itu melemahkan argumentasi orang-orang Quraisy yang mencoba untuk mengalahkan atau menandingi Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kan punya irama yang sangat bagus. Jadi Al-Quran ketika sudah diturunkan ke bumi, sudah sampai kepada Rasul, tentunya juga melalui perantara malaikat Jibril ya. Jadi dikawal terus dikawal melalui perantara malaikat Jibril. Di samping itu malaikat Jibril itu berfungsi untuk memberikan pengajaran atau membimbing Rasul. Karena kan manusia itu ya meskipun Rasul tetap statusnya Rasul adalah manusia, tapi manusia yang memiliki perbedaan dengan manusia yang lain. Ada satu syair kan, Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Coba kita lafalkan bareng-bareng. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad itu basyarun manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Tapi Rasul Muhammad itu adalah kal yaquti bainal hajari. Seperti yakut di antara bebatuan. Yakut itu kan kalau mungkin istilahnya di Indonesia itu kan batu akik ya. Batu akik itu batu yang istimewa, ketika dijual itu ada harganya. Beda dengan batu-batu yang lain. Waktu itu orang harganya itu batu-batu cilik-cilik itu ya. Maka Rasulullah itu diibaratkan seperti itu. Nah, pada saat Al-Quran diturunkan kepada Rasul ini sudah mulai ada periodisasi terkait dengan dakwah Rasul yang tentunya juga berangsur-angsur, dan ini nanti kan ada hikmahnya. Nanti pada pembahasan terakhir itu ada hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Next, nah ini hikmah ya, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, hikmah penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi proses terakhir itu secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Yang pertama meneguhkan dan menetapkan hati Rasul. Meneguhkan dan menetapkan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena begini, Rasul itu manusia. Jadi ayat Al-Quran yang diturunkan itu kan ada beberapa yang bertujuan untuk menenteramkan hati Rasul. Misalkan Rasul mendapatkan cobaan, hinaan, caci maki dari orang-orang Quraisy, turunlah ayat yang di situ ngedem-ngedem hatinya Rasul. Gitu ya. Jadi prosesnya itu supaya Rasul dalam berdakwah ini ada ayat yang menenangkan hati Rasul. Karena cobaannya luar biasa ya. Ketika beliau berdakwah, cobaannya sangat luar biasa. Terus kemudian selanjutnya yang kedua adalah melemahkan para penentang Al-Quran atau sebagai mukjizat. Satu catatan penting, Al-Quran ini merupakan mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Rasul. Kenapa saya katakan mukjizat? Karena Al-Quran itu sampai sekarang itu masih bisa dipelajari, masih bisa digunakan, masih bisa dihafalkan dan juga dibaca. Lafalnya ada, ayatnya lengkap, suratnya juga lengkap. Nah, maka dinamakan sebagai mukjizat. Ini yang mukjizat itu kan dari kata ajazah yujizu yang artinya melemahkan. Jadi Al-Quran itu melemahkan argumentasi orang-orang
pilpres yang dulu mencoba untuk mengalahkan atau menandingi Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan punya irama yang sangat bagus ya. Katakanlah misalkan saya contohkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Di akhir kalimatnya itu kan memiliki intonasi atau suara yang mirip-mirip, yang sangat bagus sekali. Dan itu sangat susah ditiru oleh manusia. Terus kita juga masuk misalkan Ar-Rahman, Al-Quran, Al Insana, Al-Lamul Bayan, bukan di an. Ini salah satu daripada mukjizat Al-Quran seperti ini. Ketiga, memudahkan untuk dihafal dan juga dipahami. Kalau misalkan Al-Quran diturunkan selama sebanyak 30 juz serempak, orang itu kalau menghafal itu susah. Jadi makanya diturunkannya berangsur-angsur ini supaya mudah dihafal dan dipahami. Nah ini bukan hanya dihafal, tapi dipahami. Tapi juga dipahami. Kalau semua diturunkan langsung itu keberatan, apalagi dulu. Orang-orang Arab itu terkenal dengan istilah ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Sehingga perlulah adanya tahapan-tahapan, tidak langsung dan saat-saatnya. Nah, baik, sebelum saya lanjutkan, kita nyanyi Indonesia Raya itu. Semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan saya juga hikmah penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan berbagai macam peristiwa dan juga ketahapan dalam penetapan hukum. Jadi hukum-hukum syariat itu kan ditetapkan secara berangsur-angsur. Saya contohkan permasalahan Homer. Homer itu adalah punya muskirin, segala sesuatu yang memakbulkan itu dinamakan dengan Homer. Nah, Homer ini pada awalnya itu diperbolehkan, tapi ada peringatan. Jadi ayatnya itu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fiihima ithmun katsirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima.
ada sahabat atau sekelompok orang yang bertanya kepada Rasul terkait dengan khamr, kemudian dijawablah oleh Rasul bahwasanya khamr itu memiliki madharat yang besar, yang ada manfaatnya tapi sangat kecil. Oke, pada saat ayat ini diturunkan, khamr masih boleh dikonsumsi, tapi ada peringatan bahwasanya khamr itu menimbulkan madharat yang sangat besar. Yang kedua, ada satu peristiwa bahwasanya ada seorang imam yang sebelum sholat itu kan mengkonsumsi khamr. Saat sholat mengkonsumsi khamr, tidak salah pada saat itu sholat isya. Sehingga ketika melafalkan surat Al-Kafirun itu tidak selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ta'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'buduna wa la ana a'budu ma terus gak mari-mari. Karena kondisi yang agak makruh ya pada saat itu. Sehingga kasus itu dilaporkan kepada Rasul. Karena kasus itulah turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati la taqrabus la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi kamu itu kalau misalkan mendekati waktu sholat itu jangan mengkonsumsi khamr. Oke, setelah ayat ini turun, khamr boleh dikonsumsi, tapi ketika mendekati sholat tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya ada kejadian perkelahian gelut yang terjadi antar kabilah, sehingga kasus ini dilaporkan kepada Rasul. Nah, Rasul itu meminta kepada Allah supaya diturunkan ayat yang menjelaskan secara pasti bagaimana hukum khamr. Maka turunlah ayat innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, maka jauhilah. Ketika ayat ini turun, maka khamr mutlak tidak boleh dikonsumsi. Nah, ini salah satu contoh bahwasanya hukum itu diturunkan secara bertahap. Kenapa? Karena kalau ujuk-ujuk langsung, orang Arab itu tidak kuat. Karena orang Arab itu orang yang sangat gemar mengkonsumsi khamr. Berarti tidak minum khamr itu kurang enak. Maka untuk syariatnya yang harus bertahap, tidak bisa langsung. Yang terakhir, nah ini yang menjadi catatan penting bagi kehidupan kita semuanya, bahwasanya segala sesuatu itu ada proses. Tidak bisa ujung-ujung, tidak bisa langsung, semua butuh proses. Ya, kita belajar pun juga ada proses yang awalnya kosong sehingga menjadi berisi, itu kan ada prosesnya. Maka penurunan Al-Quran ini memberikan satu isyarat bahwasanya semua yang kita lakukan itu harus ada prosesnya, tidak bisa langsung ujung-ujung, tidak bisa instan, karena sesuatu yang instan itu sangat berbahaya. Maka harus berproses dulu, ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya. Ya, baik, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, mungkin saya persilakan. Tahapan penurunan kitab sebelumnya itu sama seperti Al-Quran. Tahapan penurunannya. Oke, baik. Jadi kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil, Zabur, dan kitab yang lain. Sedikit informasi ya. Kitab-kitab yang lain itu sebenarnya selain Zabur, Taurat, Injil itu ada. Cuman yang terkenal, yang masyhur itu 4. Yang masyhur 4, yang tidak masyhur itu banyak. Saya lupa ada berapa itu jumlahnya. Termasuk kalau dalam Al-Quran ada suhuf Ibrahim malam Musa. Suhufnya, suhuf itu kan lembar. Kalau dulu kan kitab itu karena tidak ada pabriknya untuk bendel, sehingga cukup lembaran-lembaran itu yang dijadikan kitab. Lembaran-lembaran yang ada tulisannya gitu ya. Nah, kitab dulu itu diturunkan semuanya. Injil, Zabur, Taurat itu diturunkan secara serempak. Jadi tidak seperti Al-Quran, diturunkan secara jumlatan wahidah, bahasanya jumlatan wahidah, diturunkan secara serempak, tidak ada tahapan-tahapannya, langsung blek.
Makanya satu sisi kelemahannya ya ini kan. Tapi kalau Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, maka ada waktu untuk mempelajari, untuk menghafal gitu. Itu saya kira itu. Jadi Al-Quran kitab zaman dahulu itu penurunannya semuanya ya serentak semuanya, jumlatan wahidah. Mungkin ada pertanyaan lagi? Iya, agak keras suaranya. Apa yang dimaksud dengan peristiwa Nuzul Quran yang diberati tanggal 17 Ramadan? Ya, 17 Ramadan. Jadi begini, ketika saya tarik ke atas ya. Oke. Nah, ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Jadi surat Al-Qadar itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada satu malam secara serempak dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Nuzul Quran yang kita peringati itu adalah awal mula Al-Quran diturunkan kepada Rasul. Jadi ketika beliau di Gua Hira itu awal mulanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sampai 5. Jadi yang kita peringati 17 Ramadan atau malam Nuzul Quran itu adalah malam di mana Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Baik, ada lagi yang ditanyakan mungkin? Agak keras suara Mas. Apakah ketika Al-Quran diturunkan lengkap dengan juz dan ayatnya juga? Ya, jadi Al-Quran itu ketika turun itu belum terkodifikasi secara sempurna. Kodifikasi itu adalah proses Al-Quran dibukukan menjadi mushaf. Itu yang dinamakan dengan kodifikasi. Jadi ketika Al-Quran turun itu masih belum ada ayatnya, belum ada surahnya. Nah, proses pelengkapan surat dan ayat itu setelah masanya Sayyidina Utsman. Kita kan kalau mengenal dengan istilah mushaf Utsmani. Nah, itu kan awal mula Al-Quran dibukukan, dikodifikasi menjadi satu mushaf. Nah, nanti berkembang, ada ayatnya, ada surahnya. Dan memang sebenarnya pada masanya Sayyidina Utsman itu sudah ada, tapi belum sempurna. Nah, dulu awalnya juga Al-Quran itu belum ada titik dan harokat. Titiknya itu tidak ada. Jadi membedakan antara bab dan ta itu ya bedanya seperti ini. Kaf itu ya tidak ada. Sehingga pada masa setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib muncullah satu ilmu yang digunakan untuk memberikan titik harokat terhadap huruf ini supaya kita bacanya enak. Umum gundulan ini semua itu salah kabeh gitu. Orang awam khususnya adalah orang awam pasti bacanya ya akan terjadi banyak kesalahan. Makanya kan Al-Quran itu mengalami berbagai macam perkembangan yang sangat luar biasa, mulai dari belum dikodifikasi, terkodifikasi, terus kemudian belum ada titik dan harokat, ada titik dan harokatnya, bahkan sekarang itu dibuat nomor-nomor yang sangat sempurna. Nomor ayat itu kan belum ada nomor ayatnya, sekarang ada nomor ayat, suratnya juga dibagi dengan secara lengkap. Nah, ini kan memiliki perkembangan yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat dijaga oleh Allah. Makanya hubungannya dengan hikmah ini semua kan ada proses. Al-Quran turun itu ya sekundulan proses. Nanti dikasih titik, dikasih harokat, kemudian dikasih halaman, dikasih ayat secara lengkap, dikasih huruf, terus kemudian muncullah ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu kan muncul setelah Al-Quran itu semuanya sudah komplit, sudah terkodifikasi dengan baik, ayatnya juga sudah
penamaan ayat sudah komplit, titik harokatnya sudah ini semua, baru muncullah yang dinamakan dengan ilmu tajwid. Ya, baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya akhiri di sini, kalian nanti saya beri tugas ya. Yang pertama adalah kalian mencari jurnal ilmiah tentang nuzul Quran. Yang kedua, membuat review mengenai jurnal yang sudah telah Anda analisis. Nanti kan saya bagi kelompoknya, terus kalian menganalisa jurnal tersebut. Yang terakhir adalah hasil review itu dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, kemudian dipresentasikan oleh perwakilan daripada kelompok tersebut. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.